Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La hamduratina fil Mustafa Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila hamdurati wa alif hadha kitab Asy-Syaikh Ibnu Hajar Al-Asqalani wa Syekh Nawawi bin Umar Ambantani wa jamaah syekhina wa jami iman sabaqana fi hadzal masjid Nur Hikmah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidna ilman wa fahman ya kasyifal mushkilat ikshif 'annal hujub an wujuhadil ma'ani hatta natali ala khafiyati hadzal mushkilat wahfatna minal khata' wa dhalam fa anta muwaffiqu kulli amri wa anta 'allamul ghuyub. Innal ladzina yashtaruna bi ayati llahi tsamanan qalila ulaika la khalaqahum fil akhirah. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatul khamisatu an aliin radhiyallahu anhu wa karrama wajhuhu. Inna min naimid dunya yakfikal Islam nikmah. Diceritakan dari Sayyidina Ali, beliau mengatakan bahwa di antara nikmat dunia atau di antara semua nikmat dunia ada satu nikmat yang sebenarnya sudah cukup, yaitu apa? Nikmat untuk mati dalam keadaan beragama Islam. Fa inna a'dzama ni'amillahi lil abdi ikhraju lahu minal adam ilal wujud wa ikhrajuhu min dhulumatil kufri ila nuril Islam. Karena nikmat yang di situ paling agung di sisi Allah sebenarnya adalah nikmat berupa seorang hamba yang asalnya tidak ada kemudian dia wujud di dunia, serta dia ini yang asalnya tidak tahu agama Islam, kemudian dia itu akhirnya mendapatkan hidayah untuk beragama Islam. Jadi dikatakan bahwa nikmat itu sebenarnya adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, di mana pemberian itu adalah sesuatu hal yang sifatnya adalah tafaddulan wa manan, yaitu murni anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana nikmat Islam itu kenapa dikatakan nikmat yang di situ paling agung? Karena meskipun seseorang itu cerdas, meskipun seseorang itu intelek dan dia itu mempelajari agama Islam, tapi kalau tidak mendapatkan hidayah, maka di situ dia tidak akan merasakan indahnya agama Islam. Ya sebagaimana panjenengan ngertos mereka-mereka yang di situ mempelajari agama Islam atau orientalis di negara-negara Eropa. Mereka mengakui agama Islam itu sangat baik sekali, sangat indah. Akan tapi ya karena memang tidak ada kehendak dari Allah Subhanahu wa taala, ya bagaimana lagi? Sementara kita yang mungkin di situ secara intelektual nggih pas-pasan, tapi yahmono yahmene atau sampai sekarang itu tetap kita ini bisa merasakan indahnya agama Islam. Juga agama Islam itu bukan karena kedekatan. Saya contohkan paman Kanjeng Nabi saja, paman Nabi Muhammad yang diceritakan di situ. Ketika Nabi Muhammad lahir itu beliau ini sangat bangga sekali. Bahkan saking bangganya paman Kanjeng Nabi ini sampai membebaskan budak sebagai ungkapan rasa syukur bahwa kemenakannya ini sudah lahir. Tapi begitu Nabi Muhammad ini diutus, dia menjadi salah seorang yang memusuhi Nabi Muhammad. Padahal itu tak sih pamannya Kanjeng Nabi. Ini gua Abu Lahab kali Abu Jahal. Artinya secara logika mestinya orang yang punya kedekatan dengan Nabi Muhammad itu adalah orang yang di situ paling mudah untuk mendapatkan akses hidayah agama Islam.
Orang Arab yaitu kafir Quraisy niku mestinya sebagai orang yang paling mudah untuk mendapatkan hidayah Islam. Tapi nyatane yang paling banyak memeluk agama Islam di zaman itu ternyata bukan orang kafir Quraisy, orang Quraisy niku, orang sekitar Kanjeng Nabi. Ternyata yang paling banyak adalah orang Ansor atau orang Madinah. Ini menunjukkan bahwa Islam niku dianut bukan karena keintelektual orang yang menganutnya, juga bukan karena kedekatan dengan Nabi Muhammad. Ya contoh alit mawon, mestine dari dulu sampai sekarang niku paling banyak penganut agama Islam itu adalah negara-negara yang dekat dengan Arab. Ini ku maklum. Tapi ternyata dianut oleh negara yang jauh dari Arab. Gini ke Indonesia. Jadi paling kathah tiang atau negara sing mayoritas muslim niku orang Indonesia. Nah, ini menunjukkan bahwasanya Islam itu dianut itu nggih murni karena pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa inna minasyughli yakfika ta'at syughlan. Dan termasuk dari kesibukan adalah engkau tersibukkan oleh ketaatan. Jadi cara dibahasane tiang rumiyin niku hidup niku sebenarnya tergantung napa jenenge filosofi nih. Jadi wonten tiang niku nggak ada filosofi hidup niku sebenarnya menunggu antara satu waktu sholat dengan waktu sholat yang lain. Intinya memang nunggu Pak. Jadi menunggu antara satu waktu sholat dan waktu sholat yang lain. Jadi jenengan ini sholat subuh mungkin nggak difilosofikan niki engkau ngenteni waktu sholat duhur. Begitu seterusnya. Nah kemudian sambil menunggu masuknya waktu sholat yang akan datang, kita ini mengisi dengan kebaikan. Nah ini ku sing jenenge kesibukan yang paling baik gini ku. Terus ada seorang ulama ini nggih memberikan cara bagaimana kita ini bisa hidup tenang. Mindset kita yang paling awal itu adalah gini ku. Kalau kita sudah aktif sholat fardu atau sholat berjamaah, bila sakit ini ku. Jadi hidup niku hanya menunggu di antara satu waktu sholat dengan waktu sholat yang lain itu. Dan di antara dua waktu sholat niku kita isi dengan kebaikan. Nggih mbuh niku kerja diniati golek napa jenenge kecekapan atau nafakoi anak bojo atau nanti membantu orang lain dalam bentuk bakti sosial. Nggih terserah napa mawon. Sing penting niku mboten ngelarani dulur, yang penting tidak menyakiti tetangga dan sebagainya. Sampai dikatakan illam yang fa'lil muslimin ya falatadur. Artinya kalau tidak bisa memberikan manfaat kepada orang Islam, ya minimal ojo sampai ngerusui bahasa Jawa ini. Jangan sampai memberikan madorot atau bahaya. Terus ngoten. Wa inna minal ibroh al idhoh yakfikal maut ibrotan. Dan suri tauladan yang paling baik yang di situ bisa menghantarkan kita menuju akhirat niku hanya mengingat kematian. Dan mengingat kematian itu ya bukan berarti kok ketika kita ingat mati terus gak usah urip enak-enak lah pokoknya, gak usah kerja ngoyo-ngoyo soalnya mati. Bukan semacam itu. Sehingga yang terjadi orang itu hidup di dunia justru ketakutan. Lagi sawayah-wayah malaikat teko iki piye sawayah-wayah niki. Sehingga orang itu kadang bingung karepe dhewe. Atau bingung dengan sendirinya. Bukan itu. Maksudnya yakfikal ibroh itu adalah orang bisa berhenti melakukan kejahatan karena dia itu ingat bahwa dia itu ketika mati dia akan dipertanggungjawabkan keadaannya selama di dunia ini. Terus ketika panjenengan nggih ngapunten hidup dalam kesendirian, ajeng ngelakoni maksiat, ajeng ngelakoni kejahatan, kok di hati panjenengan niki ada notifikasi wis neng donya gak usah urip aneh-aneh soalnya sesuk bakal mati.
Sehingga sampean yang asalnya itu melakukan kejahatan, pengen melakukan kejahatan, terus panjenengan itu berhenti dengan sendirinya. Ini pula yang dikatakan bahwa mati itu adalah sebuah pengingat yang menghalangi kita jangan sampai berbuat maksiat kepada Allah. Jadi bukan mengingat kematian yang sehingga kita itu takut karepe dhewe niku mboten, Pak. Jadi ingat kematian itu yang menjadi atau cukup menjadi pengingat itu ya ketika kita ini bisa mempola pikirkan di hati kita nih. Jadi ketika kita ini males beribadah karena memang ada urusan duniawi, sehingga kita ini teringatkan oleh mati, oh yo sok bar mati ini yo bakale orang itu tergantung amalnya. Kalau amal saya sedikit maka nanti di akhirat panen saya juga sedikit. Begitu sebaliknya, kalau kejahatannya ini banyak maka di akhirat nanti keburukan yang dipanen itu juga banyak. Nah ini yang dimaksud wa inna minal ibroh yakfikal maut ibrotan. Wa an Abdillah bin Mas'ud radhiyallahu anhu kam min mustadrij bin nikmah alaihi wa kam min maftunin bisana alaihi. Jadi betapa banyak orang yang mendapatkan nikmat tapi dia itu justru terhalang dari bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini jawaban kenapa banyak orang Islam niku kok nggih ngapunten. Populasi kekayaannya dibanding orang non muslim itu lebih banyak non muslim. Ya cara dibalekaken, Pak, dibalekaken. Kabeh niku nggih mboten lepas dari sabdanya Kanjeng Nabi bahwa ad-dunya niku sijunun lil muslimin jannatun lil kafir. Jadi ibaratnya wong Islam niku donya niku dadi penjara. Kemudian ibaratnya orang kafir sebelum dia itu masuk neraka, dunia itu adalah surganya orang kafir. Nah, yang Islam sing memang punya mindset yang baik, seharusnya berpikir sedikit nikmat di dunia, tapi bisa mengistiqomahkan dia sebagai Islam sampai mati. Sehingga mati dalam keadaan Islam itu lebih baik daripada banyak dunia, tapi akhirnya menghantarkan dia itu mati dalam keadaan su'ul khotimah. Dan ini seharusnya semacam itu. Karena dipikir-pikir, Pak, yang dunia ini diuber sak kata-kata pun sebutan enten telasi, tidak ada habisnya. Dan Allah Subhanahu wa taala sebenarnya sudah memperingatkan kita ini melalui perkara-perkara sing remeh niku. Mulane teng Quran kan sampai dikatakan orang kafir niku bertanya kepada Nabi Muhammad, "Wahai Nabi Muhammad, jane Gusti Allah niku ya apa kok ndadekne nyamuk niku?" Padahal secara kasat mata nyamuk niku kan mau ngrusui tok. Senengane nyokoti tiang tilem sehingga orang tertidur itu tidak bisa nyenyak. Bisa menyebabkan penyakit demam berdarah. Sampai dikatakan masalah ma ba'udatan fama fauqoha. Mbok ya Gusti Allah itu menciptakan hal yang di situ lebih indah. Jawane iku ya mbok sing diwekehi iku kewan-kewan sing kena di alam manfaat. Ya terus ternyata hikmah di balik itu adalah begini. Bahwa hewan itu meskipun mereka tidak punya akal, tapi mereka itu digunakan sebagai media menyadarkan manusia yang punya akal. Contoh kecil mawon, nyamuk niku menjadi santapan dari cicak. Cicak niku tidak bisa berjalan, hanya bisa merayap, itu pun di tembok. Sementara nyamuk niku punya sayap, bisa terbang ke sana kemari. Nah kalau kita lihat dari ukuran manusia, hewan yang di situ bisa terbang, mestinya secara logika mereka mempunyai alat yang lebih lengkap dan mestinya lebih menang daripada hewan yang di situ hanya bisa merangkak. Tapi nyatane hewan yang di situ bersayap malah jadi santapannya hewan yang di situ bisa terbang, itu malah bisa menjadi santapannya orang atau hewan yang merayap. Ya panggah urip. Nah sementara manusia niki sudah bisa hidup, tapi dia kadang hidupnya sumpek. Ibarat dicontohkan oleh ulama, gajah niku awake gede.
Tapi nggih mangane bar mangan nggih wareg nggih tilem, Pak. Tapi lek menungso niki wis iso mangan kadang sik mikir liyane. Iki sesuk piye lek tanggaku duwe sepeda motor, duwe mobil, aku urung duwe iki piye? Akhirnya mboten saged tilem, akhirnya nggih insomnia. Ketika insomnia akhirnya darahnya muncul stroke. Ini kan cara dipikir-pikir kan, loh kok orang yang punya akal kok kalah dengan orang yang atau hewan yang tidak punya akal. Nah, ini sehingga dikatakan bahwa manusia niku mempunyai nikmat yang lebih banyak daripada hewan. Tapi kadang nikmat itu bisa mengistidraj atau mencelakakan manusia itu sendiri. Begitu juga orang yang masyhur, terkenal, niku kadang nggih terfitnah dengan popularitasnya. Wa kam min maghrurin bisitri ay bisatrillah uyubau alaihi. Dan bahkan kadang orang yang di situ tertipu atau orang yang tertutupi, maksud saya tertutupi dari nikmatnya Allah, kadang itu bisa tertipu. Maksudnya begini, bahwa termasuk welas asih Nabi Muhammad kepada umatnya adalah ketika umatnya melakukan maksiat, Allah itu tidak segera menampakkan azabnya. Contohnya apa? Kita ini setiap hari rasan-rasan, kita setiap hari ini kadang gumede sombong, tapi nggih rezeki tetap dicukupi. Lah, kalau kita tidak sadar bahwasanya hal itu adalah sebuah kenikmatan dari Allah dan justru kita itu merasa aman, terus gak apa-apa lah. Maksiat ngene apa enggak dicukupi karo Gusti Allah. Lah inilah yang dikatakan betapa banyak orang yang ditolong oleh Allah, ditutupi dosanya, tapi dia itu malah menjadi orang yang terlena atau tertipu. Nah niki. Wan Dawud an-Nabi qala au hafiz Zabur hakun alal akil ala yastagila illa bisalas tazawwad limaat wa mu'natin limaas wa talabi ladzat bihalal. Nah ini ada resep kita ini hidup supaya tenang di dunia niku dari Nabi Dawud. Yang pertama, orang yang berakal, ya manusia niki seukianya tidak menyibukkan dirinya kecuali dengan 3 hal. Yang pertama, dia ini ketika melakukan sesuatu dia niatkan tidak hanya untuk mencari keuntungan dunia tapi juga mencari keuntungan di akhirat. Contoh kecil begini, Pak. Panjenengan ini ketika tilem tidak hanya diniati menghilangkan penat, tapi juga diniati ketika nanti saya bangun, saya ini bisa bekerja menyukupi anak istri saya bisa beribadah dengan badan dalam keadaan sehat. Ketika makan tidak hanya diniati ingin cari enak-enak saja, ingin cari ini, ingin cari itu, tidak, tapi juga diniati saya makan supaya saya dapat tenaga, ketika saya bertenaga bisa beribadah dengan semangat, bisa bekerja mencukupi anak istri dengan semangat. Nah ini tazawwad limaat semacam itu. Yang kedua adalah mu'natul limaas. Jadi hidup itu harus ada modalnya. Jadi panjenengan ketika hidup di dunia niki nggih salat nggih betah napa jenenge ibadah niku kan mestine juga mencukupi kebutuhan-kebutuhan sehingga panjenengan ketika salat itu masih bisa khusyuk, tidak memikir hal yang lain. Ayo ngoten. Kemudian yang ketiga adalah watala biladzatin bil halal. Jadi silahkan mencari kesenangan, tapi dibatasi dengan cara-cara yang halal atau pekerjaan-pekerjaan yang menghasilkan uang dengan cara yang halal. Artinya tidak dilarang kita bersenang-senang di dunia, nggih monggo. Karena memang manusia niku selain dia mempunyai pikiran juga mempunyai nafsu. Malah dikatakan oleh Imam Ghazali, kalau kita hanya memburu kesenangan saja niku nggih keliru. Kalau kita itu mematikan keinginan kita untuk mencari kesenangan nggih keliru. Sing bener niku napa, Pak? Sing bener niku. Ya silakan hidup senang-senang tapi harus ada remnya. Remnya itu dengan yang pertama syariat. Kalau syariat mengharamkan ya kita cari yang halal. Yang kedua adalah kita ini hidup sesuai kebutuhan. Kalau nanti itu sudah di luar kebutuhan ya jangan dituruti. Insya Allah kalau hidup semacam itu
hidup niku nggih tenang, nyaman, damai, tentram, wis mboten kepikiran sing lintu-lintune. Terus ngoten, semoga kita diberikan ketenangan oleh Allah di dunia sehingga kita ini bisa menjalankan ibadah dengan khusyuk. Amin ya rabbal alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.